Halo, perkenalkan nama aku Winda Agusti. Aku kali ini bakalan mau sharing ke kalian mengenai sel. Kalian tahu nggak sih sel itu apa? Jadi, sel adalah unit paling terkecil dalam tubuh manusia yang fungsi utamanya adalah untuk membangun jaringan dan organ tubuh pada manusia. Kalian ingin tahu lebih lanjut? Ayo kita bahas. Jadi, pada sel terdapat struktur terdiri dari membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Jadi, yang pertama ada membran plasma. Membran plasma atau juga bisa disebut dengan membran sel adalah lapisan terluar yang memisahkan isi dengan lingkungan luarnya. Fungsinya yaitu untuk memberikan bentuk sel, untuk melindungi isi sel, serta memungkinkan suatu zat masuk dan keluar pada sel. Yang kedua, ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah komponen yang paling penting dalam struktur sel manusia. Bagian inilah yang akan memberi sebuah perintah agar sel tumbuh, matang, dan membelah atau mati. Inti sel juga memiliki lapisan khusus yang disebut selubung nukleus. Fungsinya adalah untuk melindungi materi genetik yang ada di dalamnya, yaitu DNA. Lalu yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan sebuah cairan di dalam sel manusia yang mengelilingi nukleus. Bagian sel ini juga menjadi tempat berbagai organel sel. Semua fungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan sel dilakukan di sitoplasma. Sekarang kita akan membahas tentang organel sel. Organel sel adalah struktur khusus yang melakukan berbagai tugas di dalam sel. Struktur organel sel itu meliputi yang pertama, ada nukleus. Nukleus ini mampu mengendalikan seluruh kegiatan sel serta mengatur pembelahan sel. Juga berfungsi untuk membawa informasi genetik dan replika DNA. Yang kedua, ada ribosom. Ribosom sendiri merupakan organel sel yang berperan dalam sintesis protein. Lalu yang ketiga, ada retikulum endoplasma. RE dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi dari RE kasar yaitu untuk lokasi sintesis protein dan modifikasi protein, sedangkan RE halus mempunyai fungsi yang lumayan banyak nih, yaitu sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi racun, dan penyimpanan kalsium. Yang keempat, ada badan Golgi yang memiliki ciri-ciri seperti tumpukan kantong-kantong pipih yang sangat kompleks. Nah, fungsi dari badan Golgi sebagai untuk menjalankan sistem sekresi, membentuk enzim yang belum aktif, dan membentuk glikoprotein. Lalu yang kelima ada lisosom yang memiliki bentuk seperti kantong kecil yang berisi hidrolitik yang disebut lisozim. Nah, fungsi dari lisosom yaitu sebagai tempat pembuatan enzim-enzim pencernaan. Nah, yang keenam ada mitokondria, merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi. Tahu nggak sih, jumlah mitokondria tersendiri di setiap sel itu berbeda-beda. Jadi, banyak atau sedikitnya jumlah mitokondria tergantung pada jumlah energi yang diperlukan oleh setiap sel. Sekarang kita akan membahas mengenai difusi. Difusi adalah proses yang dihasilkan dari gerakan molekul di mana alirannya berpindah dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi dalam dua larutan dikenal juga dengan sebutan gradien konsentrasi. Meski tidak ada perbedaan konsentrasi, perpindahan molekul tetap dapat terjadi untuk mencapai kesetimbangannya. Contoh difusi dalam tubuh manusia adalah ketika kita menarik napas, alveolus mengembang dan oksigen akan masuk ke dalam paru-paru kita. Lalu kita akan membahas mengenai transport aktif. Transport aktif terdiri dari mekanisme transport membran yang memerlukan energi tambahan dari sel untuk memindahkan zat. Proses ini penting ketika sel perlu mengangkut zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi
yang tidak mungkin terjadi melalui diskusi biasa. Sensor aktif berperan dalam berbagai proses penting dalam tubuh seperti penyerapan nutrisi dari usus ke dalam aliran darah, pemompaan ion-ion yang terlibat dalam sinyal saraf, dan pengeluaran sisa metabolisme dari dalam sel. Nah, jadi itu aja yang bisa aku sharing kepada kalian. Dan terima kasih. Bye-bye.